pelihara 150 ekor dikerjakan sendiri, ditangani sendiri, bahkan sampai ngaritnya pun sendiri. Nah, yang bagus lagi, cara jual marketingnya cukup di kandang, tidak kemana-mana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita mengikuti kegiatan Mas Waloyo yang melakukan kegiatan ngarit, kemudian untuk disajikan nanti ke kandang ya. Nah, buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah teman-teman, narasumber kali ini adalah Mas Waloyo, peternak senior yang serba kebutuhan pakannya sudah tersiapkan, sudah di planning secara bagus, sudah dikonsep secara benar. Nah teman-teman, 150 ekor yang beliau miliki ini adalah domba berikut kambing ya. Jadi kalau teman-teman meniru caranya, maka ini contoh yang cocok sekali, contoh yang bagus sekali. Kenapa? Karena dua jenis ternak dipelihara dijadikan satu. Pakannya cukup menggunakan onggo dan daun singkong. Nah ini dia. Ini adalah onggo yang dicampur dengan daun singkong, kemudian dicampur dengan jenjet sedikit konsentrat ya. Jadi daun singkong sudah dicacah, sudah dicopper sebelumnya. Nah setelah itu di sini diaduk menjadi satu ya, dengan menggunakan mesin seperti ini. Diaduk halus, yang satu memasukkan ke dalam mesin adukan, yang satu orang memasukkan di tempat yang lain yang dijadikan satu dengan sudah diaduk rata, dan nanti disajikan ke ternak. Nah pakan seperti ini yang memudahkan peternakan kita menjadi semua serba ringan. Di cover bisa dengan tenaga satu, kemudian bisa ditinggal pergi kemana-mana saat kita ingin kerja. Karena peternakan seperti ini sangat mudah sekali. Ngaduk pakan cukup pagi atau sore hari. Kalau ngaduk pakan pagi artinya untuk makan satu hari. Kalau ngaduk makannya sore, ngaduk pakan seperti ini sore, artinya diberikan pakan sore dan esok pagi. Begitu ya teman-teman ya. Pokoknya satu hari cukup ngaduk pakan seperti ini satu kali saja. Nah jadi buat kalian, kenapa mudah seperti ini? Ya, pertama kita bisa menyetok onggo. Nah itu yang di ujung sana itu, yang di karung-karung itu adalah onggo atau ampas singkong yang dari pabrik ya. Itu bisa tersimpan di situ sampai 1,5 bulan di dalam karung. Nah kemudian untuk daun singkongnya kita tanam di ladang seperti di video awal tadi ya. Di ladang kita bikin sistem rotasi, jadi dipanen secukupnya saja kalau tidak punya tempat penampungan. Tapi kalau punya tempat penampungan, bisa dibuat silase, ditaruh di drum atau digentong seperti yang warna biru-biru ini adalah drum untuk silase. Lalu setelah diberikan pakan seperti ini, diaduk ya. Setelah diaduk selesai, kemudian bisa disajikan. Nah saat penyajiannya ini sambil kita ngaduk-ngaduk atau kita ratakan, kalau ada yang belum rata kita sajikan. Nah kambing atau domba dengan pakan seperti ini sangat suka. Jadi sedikit makan, kebutuhan tercukupi. Jadi peternak itu memang harus full skill, tidak boleh asal-asalan. Nah ini di sini 150 ekor ini berikut jantan dan betina. Untuk indukannya itu berkisar di 100 ya, 100 ekor untuk indukannya, baik itu kambing ataupun domba. Nah di kandang ini sistemnya rotasi juga seperti bank pakan. Jadi setiap bulannya ada yang beranak, setiap bulannya kita bisa jual. Kenapa? Ini bisa dilakukan karena ini sistemnya breeding. Nah breeding ini kalau indukannya sudah 100 ekor, itu bisa kita jadikan usaha utama. Kalau 3 bulan sekali kita jual, artinya kambing kita ini sudah, atau ternak kita ini sudah berusia 8 bulan yang kita jual. Nah
Dengan pakan-pakan yang praktis seperti ini, sistem breeding sebesar apapun populasinya itu masih kita handle sendiri, masih mampu dengan cara menggunakan pakan onggo ya. Stok pakan onggo itu kalau beli usahakan lebih dari 5 ton. Pada umumnya di sini 10 ton, minimal 8 ton. Nah, pemberian pakannya ini cukup 3 kali sehari. Kita bisa memberikan pagi hari, kemudian siang hari, atau sore hari. Tapi kalau siang hari tidak bisa, maka diberikan sore hari, kemudian diganti dengan malam hari. Seperti itu. Jadi 3 kali dalam 1 hari. Nah, mudahnya peternakan besar seperti ini sudah tidak memikirkan tentang pasar. Karena dengan sistem yang seperti ini memudahkan untuk pemasarannya. Bisa melalui medsos seperti YouTube atau Facebook atau TikTok. Lalu kita promosikan ke tetangga-tetangga yang membutuhkan kurbanan atau akikahan. Nah, jadi kita ini mengenai penjualan atau pasar itu tidak terlalu rumit ya, karena di era yang modern ini semua serba mudah. Nah, dengan peternakan seperti ini bisa dijadikan usaha yang notabene kita saat ini memang banyak sekali orang yang mencari pekerjaan. Nah, sementara kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadikan diri kita sebagai seorang peternak. Nah, hanya yang perlu dipahami, peternakan yang bisa dijadikan usaha utama itu harus memenuhi jumlah populasi. Di antaranya kalau breeding minimal harus memiliki 60 ekor indukan agar kita nyaman di perekonomian. Yang paling penting adalah setelah 2 tahun kemudian. Karena kalau breeding itu jangkanya lama, membutuhkan waktu yang lama, maka kita tidak boleh kita panen saat kambing baru besar. Biarpun besar, sudah jadi indukan, kita tahan. Saat nanti sudah mampu dijual dengan populasi yang banyak, maka kita sudah bisa jual setiap bulannya atau bisa jual setiap minggunya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu baik untuk kambing domba ataupun kambing biasa. Nah, teman-teman, yang harus dipahami, beternak itu kita harus mengerti jenis atau kambing atau domba apa yang paling laku, paling laris yang ada di wilayah kita. Biasanya peternak itu hanya ikut-ikutan. Tetangganya pelihara domba merino, Texel, Dober, kita ikut-ikutan. Sementara kita tidak tahu bagaimana pasarnya, menjualnya mudah atau tidak. Nah, orang-orang yang memiliki skill, memiliki wawasan luas pasti tidak ikut-ikutan. Biasanya orang yang sudah memiliki kemampuan besar dan mampu pelihara kambing mahal-mahal itu sudah direncanakan, konsepnya sudah jelas. Pasti nanti jualnya mau kemana dia sudah tahu. Nah, kita sebagai pemula jangan ikut-ikutan. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu. Setelah kita tahu kemana pemasarannya, kemana penjualannya, baru kita terjun di dunia peternakan seperti orang-orang yang sukses itu. Nah, kalau kita masih pemula, itu sebaiknya pelihara kambing-kambing lokalan dahulu. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah menguasai keilmuan, terutama di kesehatan dan kebutuhan pakan tercukupi, baru kita bisa upgrade genetik. Baik kita mau ke kambing bur ataupun kita ke domba Dorper, atau Texel, atau Merino, atau yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Tujuannya kita agar tidak terjebak dengan sebuah genetik ternak. Biasanya kita beli yang mahal-mahal, saat menjual nantinya dibeli murah atau laku murah. Nah, ini yang membuat kapok, membuat jerah para peternak pemula. Harapannya bisa menjual dengan harga mahal, tapi saat kita sebagai peternak ingin menjual, tidak taunya tidak bisa terjual mahal. Nah, kalau untuk domba-domba jenis Merino, Texel yang ada di video ini jenisnya jenis untuk kelas breeding biasa ya. Jadi kelasnya bukan yang spek bagus, karena dengan
spek bagus, harganya pun bagus. Kalau di video ini rata-rata untuk indukan itu hanya 6-7 juta. Kemudian untuk lepas sapi seperti yang ada di video ini mungkin kurang lebih di 3 juta, umur 3 bulan. Jadi masih standar gitu. Nah, teman-teman, yang harus dipahami pula, setiap peternak harus mengetahui kebutuhan pakan, ya. Jadi domba atau kambing itu membutuhkan pakan per ekornya satu hari itu minimal 10% dari bobot ternak itu sendiri. Andaikan teman-teman memiliki kambing 100 ekor dan rata-rata bobotnya itu 20 kilo, ya berarti teman-teman membutuhkan 2 kilo kali 100 ekor, jadi 2 kintal. Itu andaikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman kambingnya bobotnya itu kok sampai 50 kilo, ya berarti teman-teman harus menyiapkan 5 kilo dalam satu ekornya. Nah, seperti itu. Kenapa ini harus diketahui? Tujuannya saat kita pelihara kita tahu betul kebutuhan pakannya. Jadi saat nanti ada kambing yang kurus atau ternak domba yang kurus, kita tahu berarti ini kurang pakan. Kalau kesehatannya sudah terjaga, perawatannya sudah bagus kok masih kurus, udah jelas kurang pakan. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya porsi yang kita berikan itu masih kurang. Makanya kita harus paham seberapa kebutuhan bobot pakan pada kambing gitu. Jadi minimal 10% ya dari bobot badan si ternak itu sendiri kebutuhan pakannya. Lalu setelah semuanya kita sudah kerjakan, sudah kita ketahui, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan pakan-pakan fermentasi. Nah, kalau kita sudah meningkat ke pakan fermentasi, artinya kita lebih ringan lagi kerjanya. Pakan fermentasi ini membuat jenis pakan menggunakan onggo, jenjet, kemudian bungkil kelapa atau bungkil kelapa sawit, kemudian ada mineral, kemudian ada kettle milk, kemudian ada garam. Pokoknya bahannya lengkap, diaduk jadi satu dengan skala 10 ton, ya diaduk jadi satu, kita masukkan ke dalam drum ataupun plastik yang besar atau silo, kita simpan dalam kurun waktu kurang lebih sampai 10 bulan atau semampunya, secukupnya saat dipakai, ya. Jadi kita tidak setiap hari ngarit, tidak setiap hari kita mengaduk pakan. Nah, ini lebih ringan lagi. Tapi kalau sudah meningkat di sistem ini, maka kita sudah diwajibkan memiliki permodalan yang cukup. Karena dengan 10 ton onggo, kemudian bahan-bahan yang lain itu sudah banyak modalnya. Tapi ini akan mempermudah kerja kita. Karena peternakan besar tidak mungkin ngaduk setiap hari seperti ini. Kalau kapasitas kita sudah mencapai 500 ekor, itu fermentasi siap saji minimal itu 10 ton sekali ngaduk. Nah, ini ngaduknya biasanya seminggu sekali atau 1 bulan sekali, ya. Jadi sudah ready siap saji untuk pakannya. Nah, kalau kita sudah mampu seperti ini, maka usaha peternakan kita ini sudah dipastikan maju. Nah, gitu ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih mencoba ingin terjun di dunia peternakan, jangan ragu, mulai dari yang terkecil ya. Kalau tidak bisa 100 ekor, bisa dimulai dari 5 ekor atau 10 ekor. Kemudian jangan dijual dulu sampai kambingnya banyak. Kalau sudah 2 tahun kemudian, kalau ada modal ditambah, kalau tidak ada modal, setidaknya 10 ekor tadi sudah menjadi banyak kurun waktu ya 2 tahun. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman baru bisa dijadikan usaha utama. Tapi yang jangan dilupakan lagi, bank pakan sangat penting. Karena hewan ternak kita ini yang dibutuhkan pertama adalah pakan ya. Karena ini usaha atas nyawa,
kita tetap waspada dengan keilmuan dan perawatan. Kalau semuanya sudah ready, pasti sukses. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.